Saya saat ini Gunawan dari kelas 10 Jalan Wisata 1. Dan untuk video kali ini saya ingin menjelaskan tentang penyakit demam berdarah atau demam denggi. Penyakit ini adalah penyakit yang dapat menular dari satu ke satu lagi ke orang lagi. Penyakit ini disebabkan atau berasal dari nyamuk Aedes albopictus. Faktor resiko demam berdarah yaitu yang pertama mengalami infeksi virus ini sebelumnya, yang kedua tinggal atau bepergian ke daerah tropis, dan yang ketiga bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Penyebab demam berdarah yang sangat berbahaya yaitu nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai petang nanti. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus tinggi. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus tinggi tersebut. Gejala demam berdarah yaitu yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri kepala berat. Yang ketiga, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Yang keempat, nyeri pada bagian belakang mata. Yang kelima, nafsu makan menurun. Yang keenam, mual dan muntah. Yang ketujuh, pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedelapan, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. Yang kesembilan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening. Dan yang ke-10, pendarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Diagnosis demam berdarah yaitu penyakit demam berdarah akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara medis. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah di laboratorium juga harus dilakukan. Sebaiknya setelah merasakan ada gejala-gejala demam berdarah, segera konsultasi ke dokter di atau langsung kunjungi rumah sakit terdekat agar bisa langsung dilakukan diagnosis. Komplikasi demam berdarah yang pertama, tanda pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, pendarahan di bawah kulit, muntah hitam, batuk darah, maupun buang air besar dengan feses kehitaman. Yang kedua, tekanan darah menurun. Ketiga, kulit basah dan terasa dingin. Keempat, denyut nadi melemah. Yang kelima, frekuensi buang air kecil menurun dan jumlah urin yang keluar sedikit. Yang ketiga, mulut kering dan sesak nafas atau pola nafas tidak beraturan. Pengobatan demam berdarah, pengobatan yang spesifik untuk mengobati demam berdarah saat ini belum ada. Pengobatan bertujuan untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memberat. Beberapa upaya yang dilakukan dokter yaitu yang pertama, banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi. Yang kedua, cukup istirahat. Yang ketiga, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter. Pencegahan demam berdarah yaitu yang pertama, anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi denggi sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Yang kedua, memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida dan fogging dengan jarak 1 minggu. Yang ketiga, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu. Yang keempat, menutup rapat tempat penampungan air. Yang kelima, melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Kapan kalau biasa kan ada pertanyaan, kapan sih kita harus ke dokter? Yaitu jika sudah melakukan pencegahan tetapi demam berdarah masih menyerang dan mengganggu aktivitas sehari-hari, segera kunjungi dokter untuk meminta saran penanganan sedini mungkin. Akan membantu mencegah munculnya masalah-masalah yang lebih parah lagi. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.